alumni kenapa kemudian sore ini kita pengen silaturahmi gitu. Jadi kelihatannya meskipun jauh di bank ada nggak sih unsur komunikasinya gitu. Ternyata kan banyak ya Mas Pradipta ya. Suaranya ini belum, masih di mute Mas Pradipta. Ya, sorry, maaf Ibu. Ya banyak Ibu. Memang pekerjaan pokoknya memang di unit saya ini memang fokus ke peredaran penyediaan rupiah yang layak edar ke masyarakat. Tapi dalam prosesnya itu kan ada kebijakan-kebijakan yang dari atas ke bawah, nanti kita sampaikan ke stakeholder. Juga di samping itu juga kita ada semacam tanggung jawab untuk uh, edukasi juga sih ke masyarakat, ke stakeholder terkait rupiah lah. Itu Oke, Ibu. terima kasih Mas Pradipta. Kita mulai aja, monggo Pak Kacur. Baik, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bapak Ibu dosen yang bergabung di ruang rapat, juga teman-teman alumni yang mungkin yang sudah bergabung ini ada Mas Andi, Mas Bimo, Mas Pradipta, Mbak Ina, Mas Bowo, Mas Dendi. Ada yang terlewat? Mbak Oktaviana, atau yang lain yang mungkin belum ada. Mbak Desmiwati udah gabung? Itu Mbak Udah, Anggita. Bapak. Halo Mbak Wong. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Irmalia. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah bergabung, menyempatkan waktunya. Kami tahu teman-teman sibuk sekali pasti, apalagi di Jakarta yang mungkin ini saat-saat menjelang pulang ya. Mungkin ada yang siap-siap pulang, ada yang juga mungkin lembur dan lain sebagainya. Terima kasih sekali teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Ya inilah yang paling mungkin untuk kita lakukan ya via Zoom. Eh, kita bisa bertemu. Jadi teman-teman, eh, ini kita lakukan pertama tentu ya ini menyambung silaturahmi kita. Kita senang bisa terkoneksi dengan teman-teman alumni ya, meskipun juga ada beberapa grup belum bergabung semua di grup itu. uh, Ya, setidaknya dengan Zoom ini kita bisa kembali bersua meskipun secara virtual. Yang kedua, ada agenda jurusan yang ini sebetulnya rutin ya. Kita setiap 4 tahun melakukan refresh atau pembaharuan kurikulum. Kurikulum terakhir kita tahun 2020 dan masuk di 2024 memang saatnya kita merefresh. Dan ada satu tahapan penting dalam penyusunan kurikulum, yaitu kita meminta masukan dari mitra, dari stakeholder komunikasi ya, praktisi, pengguna lulusan, misalnya yang teman-teman para alumni ada di posisi itu. Ada yang di level manajer, mungkin ada yang di level ya praktisi pada umumnya yang pasti teman-teman ini bisa memberikan respon nanti dari kurikulum yang sedang kita susun. Kami sudah men-share dokumen tentang profil lulusan, kemudian juga capaian pembelajaran lulusan CPL, juga ada PIO atau program edukasional objektif yang itu merupakan bagian dari tahap penyusunan kurikulum ya. Jadi itu sudah kita rumuskan, sementara kita butuh masukan untuk penyempurnaan dari stakeholder. Nah, lebih
jelasnya untuk agenda ini nanti saya minta Pak Tri Nugroho Adi selaku Ketua Gugus Kendali Mutu untuk memandu obrolan kita sore ini, meskipun nanti saya berharap ini berjalan mengalir saja begitu ya. Kalau istilah Pak Adi, istilah di Solo itu sahur manuk. Ya, kita spontan saja saling memberikan komentar begitu ya. Silakan Pak Tri Nugroho Adi untuk memberikan semacam gambaran begitu ya, karena ini ada di tanggung jawab beliau. Ini dosen yang pasti teman-teman selalu mengingatnya, legend kita. Silakan Pak Adi, monggo. Baik, Mas Edi, Pak Edi Santoso, saya panggilnya Mas karena memang masih muda. Mbak-mbak, teman-teman semuanya, saya tidak bisa kelihatan semua di sini, tapi ada 15 partisipan yang wajahnya kelihatan Mbak Wong ini ya. Mbak Wong baru pulang dari kutub ya. Kayaknya masih kelihatan nih jet lag, suhunya jadi panas lagi nih ya. Tadi sudah dibuka oleh Mas Edi Santoso selaku ketua jurusan. Pertama, kami sebagai tim pengembang kurikulum sekaligus juga koordinator dari Gugus Kendali Mutu mengucapkan terima kasih yang dalam-dalamnya atas kesediaan mbak-mbak, mas-mas ini, alumni yang sekarang menjadi seorang profesional mandiri ya, profesional, benar-benar profesional di tempat pekerjaannya masing-masing. Dan salah satu tahapan krusial di dalam kami merumuskan ulang atau mereformulasi kurikulum di jurusan ilmu komunikasi adalah meminta masukan ya, atau melibatkan masyarakat. Dalam hal ini adalah alumni yang sudah menjadi profesional, kemudian kemungkinan ada yang ketika menjadi profesional dan bekerja di bidang masing-masing juga mungkin malah mempekerjakan tenaga yang juga mungkin ada beberapa yang alumni. Materinya sudah kami share, Mbak-mbak, Mas-mas mungkin sudah sempat membaca sekilas, dan supaya mungkin ada yang belum sempat membaca, saya minta ini ada Mbak Asli untuk scrolling. Jadi bagian yang pertama ini namanya program education objektif. Gambarannya begini, tujuan dari pendidikan jurusan ilmu komunikasi itu nanti setelah lulus 3-5 tahun dia memiliki profil kecakapan yang seperti apa. Ya, itu yang kita siapkan di sini ya. Misalnya ada kecakapan teknis atau pengetahuan teknis, kemudian kemampuan problem solving, turun lagi Mbak Asli. Kemudian kemampuan mengembangkan diri dalam istilahnya lifelong learning, kemudian communication skill, kemudian kemampuan dalam hal sikap dalam bekerja ya, kecakapan dalam bekerja ini sudah kami sampaikan di sini. Nah, kemudian profil lulusannya untuk tahun ini yang kemudian akan kita rumuskan menjadi profil lulusan jurusan ilmu komunikasi itu kita punya 3 peminatan ya. Peminatan yang pertama public relation, peminatan yang kedua itu jurnalisme dan produksi media, peminatan yang ketiga ini yang kita munculkan lagi yang semula manajemen komunikasi strategis, tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu kita munculkan lagi profilnya development communication, dan masing-masing itu kita sub menjadi profil yang menjadi seorang practitioner, tapi juga ada yang profilnya menjadi seorang consultant. Nah, setelah kami merumuskan program educational objektif atau tujuan pembelajaran program kemudian profil, lalu kita turunkan menjadi capaian. Capaian itu kecakapan-kecakapan apa yang harus dimiliki ketika lulus menjadi S1. Jadi kecakapan itu kami formulasikan menjadi 10 CPL. Ya, 2 itu merupakan aspek sikap, kemudian 1 pengetahuan, kemudian 3 merupakan aspek kecakapan umum, dan sisanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kecakapan khusus, yang itu detailnya seperti itu. Mbak-mbak, mas-mas bisa melihat ya, bisa lihat kemudian bisa menyimak sekilas lah. Jadi itu yang harus kami konfirmasi supaya
apa yang kami rumuskan itu betul-betul relate dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan di dunia usaha, di dunia industri. Nah, tadi ada beberapa yang bekerja di bidang perbankan, ada yang menjadi seorang sekretaris di akuntan publik ya, dan lain-lain tadi banyak sekali ya. Nah, kami ingin mendapatkan respon dengan ungkapan yang silahkan menggunakan bahasanya sendiri, bahasa mbak-mbak semua terkait dengan apa yang kami rumuskan ya. Jadi monggo nanti siapapun yang akan memulai dan tidak ada formulasi bagaimana cara mengungkapkannya, kami ingin mendapatkan masukan. Kalau nanti kami menyiapkan kurikulum dengan formulasi seperti ini, apakah sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna atau masyarakat atau dunia usaha dan dunia industri. Itu kira-kira pengantar saya. Monggo kami persilahkan Mbak-mbak Mas-mas untuk mengangkat mic-nya atau kita buka. Kemudian kami akan mendengarkan apa yang menjadi masukan. Lalu nanti kami akan putuskan mana yang kira-kira harus kami sempurnakan dari butir-butir CPL maupun profil maupun tujuan pembelajaran program yang sudah kami siapkan. Itu kira-kira pengantarnya. Dan karena mbak-mbak mas-mas ini pasti sangat sibuk dan ini waktu yang krusial untuk segera menikmati kehidupan sore hari, maka semakin cepat semakin baik ya. Jadi ini monggo diberi respon, komentar, tanggapan, apapun nanti kami akan bisa menangkap esensinya. Baik itu, disilahkan siapa yang kira-kira mau memberikan komentarnya terlebih dahulu. Oh ya, mungkin saya lupa menyapa, selain alumni, bergabung Oh iya. juga beberapa mitra, Nggih. para praktisi di dunia komunikasi. Ya, yang kami juga minta masukannya, ada Mas Robin, ini dari reporter senior RRI. Kemudian tadi Nggih. juga ada Mas Harsono dari Kompas TV. Kemudian juga ada Mas Megandika dari Harian Kompas ya. Saya lupa tadi belum menyapa. Terima kasih kehadirannya Mas Dika, Mas Robin, dan juga Mas Harsono. Silakan memberikan komentar juga, itu yang kami harapkan dari gambaran awal kurikulum kita, terutama tentang profil, kemudian capaian pembelajaran lulusan, dan juga tujuan apa istilahnya Pak Adi? CPEO. Program Education Program Objective ya, Educational tujuan Objective. pembelajaran program. Atau mungkin kita permudah, kita minta dari praktisi dulu ya. Mas Dika RRI, apakah berkenan untuk memberikan komen yang pertama? Oh Mas Dika, Maaf, Mas Robin saya dari agak RRI. terlambat, Pak. Jadi nanti saya ngikutin sebentar, Pak. Oke, siap. Maaf ya. Mas Dika, Kirim filenya Mbak ke Dika. Mas Dika, Nggih, Pak. nggih. Oh, terlambat. Nggih, nanti saya Bin berikutnya aja, Pak. RRI, nggih. Saya nanti lihat dulu Pak, monggo Pak. Oh, nggih. Iya Pak. Nanti insya Allah kasih masukan Pak. Baik. Dari Harian Kompas, itu Mas Dika tadi. Dika. Harsono. Mas Harsono. Nanti dia juga komentar belakangan. Oke, belakang. Ya berarti yang kelihatannya ada Mas Bambang kayaknya nih. Mas Bambang sudah mau komentar ini. Wah, suami istri ya, silahkan berkomentar suami istri. Ada Bu Bambang juga Ada kayaknya. Bu Bambang. Silahkan Mas Bambang. Komentar apa aja lah. Tidak harus terkait dengan ini juga nggak apa-apa. Ya. Tidak harus terkait dengan ini. Karena ini pengguna lulusan juga Pak. Stafnya ini alumni kita. Iya, silakan. Oke. Gimana Mas Bambang? Ada komentar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Adi, Tinugroho Adi, Siap. Pak Santoso, dan dosen Mbak Wiwi, nggih. Nggih, dan satunya mungkin saya kurang paham nih. Mbak Aslih ya, Mbak Aslih. Nggih. Nggih, alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa dan berterima kasih sekali pada sore hari ini diberi kesempatan untuk bergabung untuk
melakukan reuni dengan bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, dan juga teman-teman di sini. Ini ada kolega kami juga, Mas Dika, Mas Mukorobin, dan Mas Harsono, yang mungkin juga kita sering ketemu di baik formal maupun non formal di lingkup pemerintah Kabupaten Banyumas. Mungkin saya sedikit cerita tentang teman-teman yang kebetulan sebagian ikut magang di kami, Bapak. Jadi Ya, kalau silakan. untuk lulusan komunikasi unsur sendiri yang bergabung di pemerintah Kabupaten Banyumas ada 4 orang, alhamdulillah. Ada Mbak Dina yang pertama kali gabung, terus saya, terus CPNS baru Mbak Ayun dan Mas Ores kemarin bergabung dan sekarang proses CPNS-nya. Setiap tahun alhamdulillah ada yang bergabung ke kami untuk ikut dalam kegiatan magang. Kalau saya melihat nih teman-teman yang mahasiswa yang magang di kami, mungkin kalau secara kemampuan hard skill-nya udah luar biasa lah. Jauh lah daripada kami dulu yang angkatan awal yang dengan segala keterbatasannya, teman-teman luar biasa lah, terutama dalam mungkin menggunakan perangkat dan sebagainya. Saya kira untuk konteks itu untuk konteks kami sangat cukup lah untuk itu. Jadi untuk hard skill-nya, dan mungkin yang perlu ditambahkan ya, dari unsur soft skill-nya ya, mungkin tentang menjalin relasi dengan rekan-rekan dan juga sebagainya itu. Jadi secara umum sudah sangat bagus Pak untuk kami, dan kami bisa menilai, kan kebetulan yang magang di kami tidak hanya dari unsur ya, ada dari UNS, ada dari Jogja, ada beberapa universitas negeri maupun swasta, dan juga dari Karawang, dari Jakarta juga ada. Jadi kami sedikit banyak juga ikut membandingkan gitu ya antara teman-teman yang dari unsur ataupun dari yang lain. Dan saya pikir teman-teman yang dari unsur tidak kalah lah dengan yang lain. Artinya mereka juga punya kompetensi dan punya kemampuan untuk itu. Dan ini mungkin saya malah kemarin sedikit cerita Pak, kami diskusi dengan Pak Kabak kalau memungkinkan gitu. Kalau MBKM itu kan magangnya setahun cuma sekali apa gitu Pak? 2 kali, Mas. 2 kali nggih. 2 kali, tapi waktunya sudah ditentukan gitu nggih. Ya, Jadi di awal semester. Oke, seumpama itu nanti untuk memperkaya teman-teman juga yang di Unsud, seumpama dimungkinkan kita jajaki kerjasama bagi yang minat saja Pak di luar pembelajaran secara formal, ada yang ikut magang di kami itu mungkin sebulan atau 2 bulan di luar jadwal yang sudah resmi ditentukan oleh kampus. Jadi nanti kami juga terbantu ada SDM, mungkin teman-teman yang mungkin sudah semester akhir di sambil garap skripsi, ada peluang untuk ikut belajar di kami di lapangan biar mereka mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu membuka diskusi pada sore hari ini. Mungkin ada masukan dari teman-temannya lain, ada Mas Imon dan sebagainya, mungkin memberikan komentar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bambang. Saya menangkap tadi, saya menggarisbawahi bahwa anak-anak sekarang mungkin lulus dengan kemampuan kecakapan pengelolaan teknologi yang menurut Mas Bambang sudah lumayan bagus, tapi ada hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan menjalin relasi ya. Apakah ini yang dimaksud dengan kecakapan sosial di dalam bekerja sama, kemudian kemampuan berkomunikasi, menyampaikan gagasan-gagasan dan seterusnya? Apakah seperti itu Mas Bambang yang dimaksud dengan menjalin relasi itu? Oke, secara umum mungkin itu Pak, dan bisa jadi ya. karena itu juga karena baru ya, artinya belum ya. lama, jadi mungkin tidak jadi suatu masalah, tapi itu mungkin kalau ditingkatkan akan jadi suatu hal yang lebih baik. Iya. Kalau di kami itu ada 7 komponen yang kecakapan yang perlu disiapkan, termasuk misalnya persoalan integritas ya. Persoalan integritas itu terkait dengan aspek etik moral dalam bekerja ya, kemudian kemampuan di dalam berbahasa Inggris ya, kemudian dalam mengimplementasikan ilmu. Kira-kira perlu nggak ya kecakapan-kecakapan seperti itu ya? Kemampuan bahasa Inggrisnya gimana itu ya? Kalau di pemerintahan daerah atau di Pemkab gimana Mas? Selamat gabung Mbak Arimbi. Oh Arimbi ya. Arimbi sekarang putih.
Nggak dari Ya, dulu putih toh Mas. putih ya. Ya, Pak, itu menunjang meskipun secara pekerjaan sehari-hari untuk bahasa Inggris tidak terlalu menjadi Oke, tuntutan, ya. tapi pasti akan berdampak baik ya. Artinya kayaknya di kami alhamdulillah gabung yang dulu dengan Pak Adi Mas Sores itu kan ya bagus lah. Akhirnya kami Oh kami jadi ya, tenang kalau ketika ada ya. akan Oke. harus membuat materi tentang bahasa Inggris ada yang bisa ditanya itu. Iya. Oke. Sekarang mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain, silakan eh, yang mau menanggapi. Mas Bambang sudah Pak. mengawali. Mbak Arimbi tadi yang baru bergabung bisa. Halo Pak. Ya, siapa ini? Silakan. Halo. Atau itu share screen-nya ditutup dulu enggak apa-apa? Biar kelihatan wajahnya. Atau dari rekan-rekan praktisi tadi, Mas Dika, Mas Harsono, Mas Robin. Tadi Mas Robin itu Bu Alih dulu. Mbak Alih. Ya. Oh, Mbak siapa? Mbak Aleh Isti. Aleh Isti ya. Oh ya, ya masih ingat saya ini. Ya silakan Mbak Iya Aleh. Pak, Ya, apa selamat sore. kabar? Ya, baik-baik saja. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Adi dan Oke. Bapak Ibu semuanya, Pak Edi juga. Salam kenal nih banyak banget senior saya. Semuanya semoga sehat-sehat. Selamat sore. Kebetulan saya mungkin bisa kasih sedikit review ya Pak. Kebetulan di tempat saya, karena kebetulan kan saya di korporasi, pernah Ya. beberapa kali juga menerima adik-adik dari komunikasi unsut untuk magang di Hmm. tempat saya. Hmm. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada dua atau tiga anak gitu. Hmm. Salah satu poin kuat ya atau strength point dari kebetulan yang magang di tempat saya adalah keberanian. Mungkin ini tipikal khasnya di sana, jadi tidak takut mengutarakan pendapat, terus juga Ya. secara inisiatif bagus. Jadi kalau misalkan dikasih tugas, ada yang belum jelas, mereka tidak takut untuk bertanya dan tidak takut untuk misalkan ada yang Mbak, ini kayaknya ada cara yang lebih bagus nih gitu. Nah itu Ya. saya appreciate di hal-hal inisiatif seperti itu. Hmm. Jadi kalau secara soft skill memang dari inisiatif, kemudian juga kesopanan, tutur bicara karena di korporasi ya Pak, itu mereka bisa langsung tune in tanpa saya melihat tanpa ada ya kendala yang cukup berarti. Jadi secara adaptasi cukup bagus. Kemudian tadi bagaimana menangkap masalah dan kemudian mencari jalan keluar atau jawaban dari masalahnya itu juga cukup kreatif dan bisa memahami kita nih maunya ke arah kanan atau kiri itu mereka bisa ngikut gitu di sana. Itu dari sisi soft skill-nya. Untuk dari sisi hard skill eh, masih di level oke gitu ya Pak ya, maksudnya karena kebetulan kalau magang kan juga tidak banyak, tidak mungkin kita kasih langsung tugas-tugas yang berat gitu ya Pak ya. Jadi masih kita coba-coba bikin tulisan ini, coba bikin desain A atau desain B gitu ya. Nah ini memang masih hasilnya ini masih perlu kita poles lagi. Jadi bisa ditingkatkan di arah situ, kemampuan menulis, kemudian kalau komunikasi ya mungkin arah desain, terus kemudian juga pengambilan gambar, itu akan bisa menjadi eh, kekuatan tambahan ya Pak ya. Walaupun tadi yang poin utamanya adalah yang soft skill-nya. Tapi sekali lagi ini sangat tergantung di mana mereka ditempatkan. Karena bisa jadi di bagian yang membutuhkan eh, hard skill tadi, atau bisa jadi dia kebetulan ditempatkannya di bagian yang mungkin hard skill-nya berbeda. Jadi tergantung positioning-nya juga. Nah, secara keseluruhan, kalau boleh kasih masukan untuk pengembangan ke depan, mungkin bisa disarankan juga, ini tidak hanya untuk lulusan unsut ya Pak ya, tetapi juga mungkin
sebenarnya berlaku untuk semuanya, jadi tidak spesifik untuk adik-adik yang di Unsur. Disarankan kalau misalkan magang atau misalkan baru masuk ke instansi tertentu, itu bisa browsing dulu atau searching profil tentang perusahaannya. Jadi ketika sudah masuk, sudah tahu nih, oh perusahaan ini bisnisnya ini atau instansi ini ada berita-berita terbaru atau isu-isu terbarunya itu tentang ini. Jadi ketika masuk diajak meeting atau ikut diskusi, itu bisa langsung memahami, misalnya bantu bikin notulen dia secara apa ya, kosakatanya itu sudah bisa langsung mengikuti. Kira-kira begitu dulu Pak, sementara masukan dari saya. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih ya. Jadi intinya tadi ada nilai ya sesuatu yang sudah positif ya. Ada soft skill-nya, keberanian untuk mengungkapkan ide, gagasan, ya, kecakapan berkomunikasi, sekaligus mungkin kemampuan beradaptasi dan sebagainya ya. Baik, terima kasih dari Mbak Aslih ya. Nanti kita, Mbak Alih, aduh ya, Mbak Alih. Alih Istiqwal Ale ini. Istih ya. Saya tuh masih ingat namanya lengkapnya ya. Oke, Makasih nanti Pak. kita rekap, kita tampung semua karena sini semua tidak di counter tapi kita indikasikan, kita rangkumkan. Selanjutnya teman-teman yang lain atau mungkin dari ya ada lagi. Oh, Anggita Indri. Siapa ya? Anggita Indri. Enggak Pak, Indari. Anggita Indari. Oh iya ya. Anggita Indari. Angkatan berapa ya dia? 2014. Wah, 2014 ya. Dulu Silakan. bimbingannya Mbak Wiwi sama anak Iya. PA-nya Pak Edi. Aku cuma mau bahas beberapa yang ada di CPL. Tadi kan sebelumnya udah bahas soal magang ya. Kebetulan aku dulu kerja di Ekonusa, partner magangnya komunikasi Unsut. Waktu itu ada 2 anak magang di sini dan so far mereka cepat tanggap sih. Cuman karena aku kerja di non-profit ya, jadi tuh kayak aku merasa kalau selama kuliah di komunikasi Unsut, dulu tuh kurang dapat pengetahuan soal kayak misal keadilan ekologis ataupun kayak isu-isu terkini soal hak asasi manusia yang sebenarnya kan bukan isu dari komunikasi ya, tapi itu cukup penting untuk teman-teman yang pada akhirnya berkarir di development communication. Karena aku saat ini kerja di development sector. Jadi kayak di CPL kan ada CPL nomor berapa ya? 3 soal pengetahuan teoritis mengenai ilmu komunikasi baik secara umum maupun berbagai konteks. Menurutku kayak memasukkan isu-isu sosial, keadilan sosial dalam pembelajaran itu bisa jadi satu hal yang bagus buat bekal teman-teman mahasiswa. Jadi nanti orientasinya nggak cuma untuk korporasi, tapi mereka juga mengerti kalau ada isu-isu sosial lain yang mereka bisa dalami terlepas nanti ketika lulus mereka milih bekerja di korporasi atau bekerja di NGO, ya terserah. Cuman kayak aku merasa kalau itu tuh penting banget untuk dimasukkan ke dalam kurikulum ketika mereka belajar di awal-awal sih. Kayak update, kayak studi kasus yang up to date, terus kelas yang lebih dialogis. Kayak gitu sih paling masukan aku. Karena kayaknya banyak teman-teman yang juga mulai berkarir di NGO ya. Dan jujur aku jadi belajar dari nol lagi. Karena mungkin pas kuliah kurang ada paparan-paparan soal isu-isu kayak gitu. Iya, waktu dulu masih aktif kuliah belum ada peminatan ya?
Iya, Angkatan angkatanku nggak ada peminatan. nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh ya, 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 oke. Ya kebetulan setelah 2015 itu kita memang sudah mencoba merumuskan peminatan. Kemungkinan isu-isu akan ditampung di peminatan yang terkait dengan manajemen komunikasi strategis ya. Kalau yang sekarang, yang kurikulum yang baru itu malah kita munculkan lagi konsep development communication. Jadi kemungkinan relate-nya ke sana. Jadi ini akhirnya menguatkan kami bahwa isu peminatan development communication yang kita munculkan ternyata memang masih dibutuhkan ya. Terima kasih ini untuk sarannya. Jadi kemarin kita sempat mencoba untuk mengembalikan pada ranah semula karena kita mencoba menggunakan istilah manajemen komunikasi strategis, tapi ternyata irisannya dengan public relation menjadi sangat dekat, sehingga kita kembalikan pada rumahnya semula ke development communication. Terima kasih, Mbak Anggita Indari. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Izin Bapak. Boleh, Pak. Oh, Mas Ustadz Mukorobin. Ini siapa ini? Mas Robin, Mas Robin. Oh, RRI. Ya, dari RRI. Iya, Oh, Pak. ini Ya. Imon. Halo, Pak. Ya. Mas Robin, Mas Robin. Silakan, Silakan Mas silakan Robin. Mas Robin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak dosen dan juga Bu dosen. Saya awalnya kaget loh, ini kok alumni gitu. Saya masih MIK belum selesai gitu loh, Pak. Ternyata ada teman-teman yang lain. Itu kalau Mas Dika itu kan juga alumni gitu, MIK gitu. Jadi Pak, jadi pengalaman saya menambahkan Mbak Ali tadi, saya sangat setuju pengalaman di RRI sejak saya masuk ke RRI itu salah satu tugas saya selain melakukan liputan juga melakukan pendampingan terhadap teman-teman mahasiswa yang melakukan magang di RRI Purwokerto. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ali itu saya sangat setuju, hampir sama. Nah, Ya. yang kedua saya ingin memberikan masukan bagaimana membentuk sebuah komunitas di dalam kampus itu dalam proses belajar mengajar itu aktif. Ada kelompok-kelompok studi dan sebagainya yang saya rasa ini akan bermanfaat ketika mahasiswa itu keluar dari atau setelah lulus dari komunikasi unsur dengan adanya kelompok studi dan seterusnya ini saya pikir keluhan dari Mbak Alik yang tadi soal inisiatif, kemudian juga kemampuan dan sebagainya, dengan adanya kelompok ini bisa bisa tertutupi dengan wadah tersebut. Beberapa tempat kampus saya pernah kunjungi, misalnya di Inggris, kemudian di Singapura ataupun juga di Cina, itu mereka ternyata memiliki komunitas-komunitas tersebut yang sudah memberikan wadah. Jadi datang ke kampus itu ke kuliah tidak hanya kuliah tatap muka yang dosen hanya memberi mata kuliah dan sebagainya. Saya melihatnya ini perbedaan besar antara negara-negara seperti Indonesia, development countries lah, Indonesia, Malaysia ataupun juga Mesir yang saya pernah kunjungi ini sama. Tapi di negara-negara maju itu iklim atau budaya untuk menuntut ilmu di kampus itu sangat beda. Mereka lebih aktif, kemudian juga lebih fasilitas ya oke lah, kalau fasilitas mungkin agak susah ya untuk dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Tapi membuat sebuah komunitas ataupun juga membentuk budaya belajar yang mendukung dan budaya aktif ini, Pak, yang mungkin menurut saya menjadi salah satu PR tidak hanya kampus UNSUD tapi juga kampus-kampus di beberapa kampus lah yang saya pernah kunjungi di Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, jadi semacam mencoba merumuskan pembelajaran itu lebih kontekstual gitu ya Mas ya. Kontekstual, kemudian mendekatkan mereka pada persoalan real dan diarahkan pada peminatan-peminatan yang terkait dengan isu-isu aktual gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Dan juga Ya, yang lebih adalah budayanya untuk budaya, belajar itu culture, ya. itu, Pak. Budaya. Ya.
Oke, terima kasih Mas Robin, masukannya. Nanti kalau ada hal yang mau disampaikan disilahkan. Ini yang raise hand ada lagi Mas siapa ini? Vino. Uki Vino dulu. Silahkan Ya, Pak. buka mic-nya. Iya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh ya, ini ingat saya ini. Iya, Selamat masih sore, ingat Pak Adi. wajahnya nih. Iya, iya. Ya, Pak. Izin, Kalau Pak, saya angkatan Vino, saya lupa menyerah. Kalau wajahnya saya masih ingat ini ya. angkatan 2003, Pak. Iya. 2003, Waduh. mantap Vino. Sip. Iya, Bu. Silakan Mas Vino. Oh ya, Pak, mungkin tadi saya juga menyimak menarik karena saya juga yang disampaikan oleh kakak-kakak terdahulu dan adik-adik yang disampaikan tadi sangat menarik dan semuanya benar, Pak. Mungkin dari pengalaman kami juga memang ketika masuk ke dunia kerja itu ternyata apa yang kita pelajari sangat berbeda gitu Pak dengan kondisi realnya. Tapi juga kita harus memahami bahwa kalau di Indonesia kadang-kadang kita lulus kerjanya di mana kan gitu Pak. Cuman barangkali salah satu hal yang bisa diupayakan dari komunikasi Unsut adalah membuka istilahnya membuka kayak coaching ya, bukan coaching teaching klinik gitu ya. Jadi misalnya mungkin ada suatu saat teman-teman yang akan bekerja di pemerintahan, ada yang akan bekerja di perbankan, ada yang bekerja di mungkin di sektor-sektor yang nggak terduga gitu. Cuman nature tetap kerjanya di bagian PR atau mungkin di ilmu komunikasi atau mungkin di bagian manajemen dengan mass media dan segala macam. Nah, barangkali saya ingat kemarin ada beberapa kali diadakan kayak misalnya ada sesi kayak semacam diskusi dengan teman-teman alumni yang udah bekerja di mana gitu. Saya rasa itu sangat bagus sekali Pak untuk membuka wawasan bahwa sebetulnya ilmu komunikasi itu ilmu yang tidak berdiri sendiri gitu, tapi dia adalah ilmu yang bisa nempel kemana aja. Nah, masalahnya untuk nempel kemana aja ini juga perlu ada namanya knowledge tambahan. Jadi ketika nanti misal teman-teman bekerja di katakanlah di perusahaan minyak atau mungkin di syukur-syukur bisa di media massa gitu, atau juga mungkin bisa bekerja di konsil kedokteran misal gitu Pak. Jadi produk yang disampaikan itu harus bisa dipahami sejak dini gitu. Jadi maksud saya tidak semata-mata hanya sekedar kita ilmu komunikasinya insya Allah udah matang tuh Pak kalau di Unsut gitu. Cuman mungkin tempelannya dengan produk knowledge yang lain harus disesuaikan. Terus yang kedua Pak, saya rasa masukan semuanya udah keren banget. Cuman saya kemarin keinget tuh di Korea ada salah satu universitas, saya lupa, dia bikin namanya Hari Gagal Sedunia gitu Pak. Nah jadi itu adalah satu hari di mana orang-orang itu menceritakan kegagalannya gitu. Ini mungkin korelasinya dengan mental health ya Pak ya. Jadi saya rasa sekarang itu isu yang cukup menarik kalau di raise gitu ya, terutama mungkin teman-teman Gen Z ini lebih banyak mengenal dirinya ketimbang mungkin teman-teman di angkatan saya gitu. Kalau kita stres, ya udahlah kita ke HR Bunyamin main internet kan gitu. Kalau anak sekarang mungkin memiliki banyak informasi dari luar dan akhirnya memiliki tendensi-tendensi buruk seperti misalnya tendensi bunuh diri dan segala macam. Nah, jadi di Korea itu idenya adalah gimana orang-orang yang gagal ini bisa berkumpul dan bercerita bahwa apa yang kamu alami itu semua orang mengalami gitu. Jadi kamu nggak sendiri ketika kamu terjatuh gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau misalnya teman-teman sudah berhasil dan sukses, of course itu bagus banget. Tapi juga teman-teman yang gagal kita harus encourage juga gitu Pak bahwa mereka nggak sendiri dan itu fase yang dialami hampir semua orang. Jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman komunikasi punya punya ide juga gitu ya untuk mengadopsi itu saya rasa akan menjadi sesuatu yang menarik juga gitu Pak untuk kita kembangkan dan juga ini mendorong mental health juga bagi teman-teman yang sedang berkuliah gitu. Itu aja Pak, izin Pak, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang raise hand siapa ada urutannya dia? Ada Mas Kolis, Mas Colis Aprian. Ya, panggilnya siapa? Holis Pak. Oh ya, Kolis ya. Silakan. Angkatan berapa nih ya? Saya 17 Pak. Oh ya, masih anget ya. Iya Pak. Silakan Mas.
Ya, selamat sore Pak Adi, Bu Nurhayati, Pak Edi, dan Bu Wiwi. Ya, saya masih ingat kata-kata Pak Adi, Wis, tetap sehat, tetap semangat, belajar wes, fotografi, yuk yes. Mantap. yuk yes. Yuk yes, betul. Jadi gini Pak, selama saya lulus dari ilmu komunikasi UNSUD, ada beberapa poin yang menurut saya itu harus bisa dibenahi sih Pak. Yang pertama, komunikasi itu kan kayak ilmu karet ya Pak ya. Jadi tadi yang disampaikan sama Mas Vino kurang lebih sama sih, kayak komunikasi itu bisa ditaruh di mana aja gitu Pak. Sekarang kebetulan 2 tahun saya ada di industri production house, lalu dan 1 tahun di agency dan di media, dan sekarang saya di sebagai digital media dan public relation di salah satu brand. Mungkin poinnya adalah ketika saya belajar di sana itu terlalu banyak apa namanya, untuk teorinya tuh agak lebih cenderung lebih banyak ya Pak ketimbang untuk praktek gitu. Dan mungkin nanti bisa jadi sistem itu dirubah 60-40 gitu Pak. Dan sekarang kan banyak banget ya Pak untuk platform-platform course gitu-gitu, itu tuh bisa jadi penunjang juga Pak. Ketika kita misal mau berangkat ke industri, kita dari pihak dari pihak komunikasi, eh, alangkah baiknya menyarankan untuk mungkin ambil untuk course dulu gitu, seenggaknya biar kita tuh nggak kaget gitu di industri itu. Lalu ini Pak, yang kedua itu saya merasa ketika saya lulus itu agak kaget Pak, khususnya saya kan di Jakarta ya Pak ya. Jadi di sini tuh untuk perkembangannya juga udah jauh lebih berkembang gitu secara komunikasi Pak ini. Ketika saya di korporat itu tuh kayak bener tadi ada yang salah satu menyampaikan Mbak Alih atau siapa tadi, untuk komunikasi itu kita tuh jarang berani Pak buat mengungkapkan sesuatu gitu. Mungkin lebih diasah lagi untuk keberaniannya mahasiswa-mahasiswa gitu Pak. Itu sih, sama lebih ke analytic skill-nya Pak. Tuh masukan dari saya. Baik, terima kasih Mas Kolis ya. Iya Pak. Jadi kita memang sekarang kalau formulasi praktek dan teori kemungkinan kita masih sesuai dengan pakem ya kementerian, itu undang-undangnya memang kalau bukan vokasi memang teorinya tetap 60%. Tapi metode pembelajarannya kita sudah menggunakan metode-metode project based learning, ya case based learning, dan juga kegiatan-kegiatan MBKM. Jadi intinya walaupun secara kuantitas kita masih banyak teorinya, tapi dalam pembelajaran kita mencoba untuk mengubah strategi atau metode yang selama ini hanya berteori tapi langsung menjadi kegiatan yang mencoba mempraktekkannya. Kira-kira itulah ya, nanti kita akan coba. Mungkin semua mata kuliah itu ada kegiatan praktikumnya atau mungkin kita dorong mereka untuk mengikuti kegiatan MBKM yang sifatnya magang ya. Selanjutnya, terima kasih Mas Kolis. Iya Pak. Mas Bimo, ya Mas Bimo atau Mas Imon dulu tadi ya yang RSN ya. Silahkan. Bimo dulu Mas Bimo. Mas Bimo silahkan angkat mic-nya. Oke, terima kasih Pak Adi. Selamat sore, selamat Ibu dan teman-teman semua. Ya tadi menarik banget sih sebetulnya termasuk dari teman-teman semua gitu. Dan dari yang saya tangkap semua bicara soal bagaimana dari ilmu komunikasi ini masuk ke dunia kerja gitu, masuk ke dunia kerja. Itu sementara di dokumen yang saya baca koleksinya bagaimana kemudian lulusan komunikasi ini menjadi wirausaha begitu. Ini ada satu yang saya mungkin begitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai lulusan komunikasi itu juga harusnya juga mungkin dipersiapkan gitu soal terkait dengan kerjaan itu sendiri gitu, karena sebenarnya kalau dilihat secara umum sendiri juga presentasinya tentu akan lebih banyak lulusan komunikasi yang menjadi pekerja lebih dahulu gitu ketimbang menjadi pengusaha gitu. Dan secara umumnya juga kalau kita lihat barangkali yang jadi pengusaha hanya sebagai kecil dan kelasnya juga nggak perlu dulu kan komunikasi juga harus jadi pengusaha gitu. Dan jadi menurut saya juga
pemahaman terkait dengan dunia kerja di komunikasi gitu. Kemudian juga soal hukum ketenagakerjaan, hak aktif sebagai pekerja itu juga perlu disampaikan ke teman-teman di mahasiswa itu sendiri gitu. Dan sebetulnya ada apa ya, fenomena yang juga saya amati juga cukup unik gitu. Terutama di angkatan saya sendiri, kebetulan saya kerja sebagai jurnalis gitu. Semakin ke sini, teman-teman yang bekerja sebagai jurnalis itu semakin sedikit gitu. Kayak misal baru lulus itu mungkin ada sekitar 15 teman-teman yang menjadi jurnalis gitu. Tapi makin ke sini, barangkali bisa lebih dihitung jari. Ini kan juga jadi pertanyaan, kenapa kemudian tulisan komunikasi gitu justru malah semakin terkikis gitu untuk menjadi jurnalis. Dan ini juga kalau dilihat ada istilah besar gitu yang juga menarik tapi bisa ironis bahwa jurusan jurnalisme adalah salah satu jurusan yang paling disesalin oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi ini mungkin barangkali juga bisa menjadi masukan kita bersama gitu sih. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mas Bimo, intinya jangan hanya berharap atau bekerja dalam sebuah korporasi, tapi memiliki jiwa entrepreneurship gitu ya. Walaupun kita Iya, punya kecakapan ya. Oke, terima kasih Mas Bimo. Selanjutnya Mas Imon Ajianto. Wah ini rambutnya Ya, tutupin nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Pak Ya, Edi, Pak Adi, dan ibu-ibu dosen komunikasi Unsud dan teman-teman lintas angkatan. Ya, kebetulan saya sekarang ada di Pemkot Tegal di bagian Prokompim Seda Kota Tegal. Pak Edinya keluar ya. Saya mau ngobrol ya, sama Pak Edi panggilan juga dari nih. semesta. Kaitannya Silahkan Mas. Kaitannya pernah ada wacana untuk membuat PKS dengan kita untuk anak-anak mahasiswa yang teman-teman kita adik-adik kelas mau magang di Pemkot Tegal, khususnya di bagian Prokompim. Kalau dulu kita namanya nomenklaturnya bagian Humas dan Protokol Seda Kota Tegal. Tapi sekarang sudah berubah jadi Prokompim atau Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kota Tegal. Jadi pengalaman saya juga pernah ada 2 orang mahasiswa Unsud yang magang di kita selama 6 bulan atau enggak 4 bulan ya, lumayan lama juga. Dan memang dari hasil yang diperoleh, saya lihat menurut pendapat pribadi saya sudah bagus selama penguasaan berbagai pembuatan sambutan, pembuatan press release, cara untuk liputan dan lain-lain sudah cukup mumpuni lah. Dan lagi mereka juga rajin dan bekerja keras, sungguh-sungguh gitu. Jadi ada attitude yang baik. Saya juga bandingkan dengan teman-teman yang magang di kita dari berbagai universitas. Kayak banyak juga yang maksudnya ada yang lebih kurang atau apa, tapi kalau dari Unsud lumayan bagus ya. Jadi penilaiannya dari hasil pencapaian Bapak dosen, Ibu dosen sudah saya kira bagus lah. Kaitannya dengan PKS itu kemarin saya menunggu Pak Edi, tapi katanya ada beberapa hal yang mungkin tidak jadi dilaksanakan. Nah, mungkin di tahun ini 2024 atau nanti di kedepannya bisa dilakukan sehingga kita mempermudah untuk mahasiswa dari ilmu komunikasi, khususnya adik-adik komunikasi Unsud untuk bisa magang di tempat kita. Kita welcome, membuka pintu selebar-lebarnya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana kalau kita juga dari PKS itu ada masukan yang misalkan dosen ahli atau yang expert kemudian mengajar kepada mahasiswa yang baru sehingga mengetahui atau kita saling sharing pengalaman dengan mereka bagaimana kondisi pekerjaan kita, sehingga dunia pekerjaan yang kita geluti mereka juga kita berikan transfer ilmu dan diharapkan akan memberikan gambaran bagaimana pekerjaan yang nanti mereka hadapi di masa yang akan datang gitu. Jadi
saya juga sudah melaksanakan PKS di sini dengan Universitas Pancasakti Tegal. Kebetulan kemarin mengajar satu sesi untuk pembuatan press release dan bagaimana melaksanakan pekerjaan komunikasi pimpinan di bagian Prokompim. Jadi kita sharing di sana dengan teman-teman mahasiswa. Jadi ada kerjasama dengan kita dan mereka juga welcome dengan kita. Apa yang kita lakukan di sini juga dapat mereka serap dan diketahui oleh mereka. Gambarannya seperti itu. Nanti mungkin ada, oh iya, dari kemarin yang mungkin magang di sini, sepertinya ada keluhan atau enggak, kok tidak ada apa dari prodi yang datang ke kita untuk kemudian memberikan pembinaan, datang, jadi kayak kurang perhatian ya. Mohon maaf kalau ini disampaikan biar nanti kedepannya teman-teman yang magang di kita juga akan diberikan perhatian. Jadi mereka senang juga ketika magang dan hasilnya mungkin insya Allah lebih baik lagi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imon, tadi sudah dicatat Pak Edi kemungkinan ke depan tindak lanjut dari PKS itu, kemudian implementasi dalam magang supaya kita juga terlibat di dalam pembinaan di tempat magangnya. Baik, selanjutnya raise hand berikutnya ada Mas Rio Nur Hasdi. Ini bisa urut ke sana ya atau urutnya seperti itu? Ada yang kelihatan aja. Mas Rio silahkan. Ya, maaf tadi saya juga kayak baru gabung, tadi saya nanya Bimo. Mungkin apa ya yang saya rasakan waktu unsur dan saya sudah 10 tahun kerja di periklanan, jadi ibaratnya posisinya tuh strategic planning. Strategic planning tuh divisi yang bikin strategi lah ibaratnya. Nanti kan urusan channel mau kita pakai ATL ataupun humas dan lain-lain lah ibaratnya. Cuma mungkin yang saya rasakan di sini adalah saat saya profesi di sini ya memulai karir jadi strategic planning adalah mungkin hal kreativitas itu perlu lebih lagi lah di mungkin disisipin dalam mata kuliah atau mungkin case study dan lain-lain, karena saya merasakan banget di sini bahwa selama 10 tahun di sini kita tuh membuat strategi komunikasi itu banyak banget hal yang menuntut kita harus ngapain ya, kreatifnya gimana ya, atau mungkin idenya ngapain ya. Jadi hal-hal yang di luar normatif gitu, kadang-kadang kita harus think out of the box gitu untuk menciptakan satu campaign yang bukan cuma menarik doang tapi kan bisa appealing ke banyak segmen lah ibaratnya. Mungkin itu sih yang saya rasakan. Jadi mungkin kayak berpikir kreatif itu perlu diinjek, karena saya udah 10 tahun jadi strategic planning itu sangat dibutuhkan. Jadi gimana kita harus think out of the box, bagaimana kita harus secara structural juga secara dari idea dan lain-lain itu seamless dan lain-lain sih. Jadi itu sih mungkin lebih ke kayak gimana kita tinggal out of the box-nya, terutama di industri komunikasi ya. Saya rasa humas pun juga demikian sih, public relation ataupun mungkin komunikasi pembangunan pun juga demikian. Jadi memang perlu ada gagasan-gagasan yang out of the box yang wah nggak kepikiran ya, gitu. Itu aja sih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi catatannya ya, kita harus melatih mereka untuk tidak hidup di bawah temburung ya. Dari out of the box. Kalau dosennya sudah sangat out ini ya. Out of date. Ya, baik. Terima kasih Mas Rio. Oh ya, mengingatkan teman-teman, mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir dari link survei. Ada link survei ya, karena itu bagian dari dokumen ya Pak Adi yang nanti akan penting bagi kita, termasuk catatan-catatan sifatnya tertulis. Mohon teman-teman berkenan untuk mengisinya. Terima kasih. Ya, sekarang Mas Andi. Mas Andi, disilakan Mas Andi. Terima kasih Pak Adi. Bismillah. Mungkin langsung aja. Jadi, tapi mungkin pendapat saya lebih banyak ke overview dari awal, karena kita angkatan pertama ya, yang dengan segala limitasinya.
dengan pengalaman selama kami di dunia profesional ya. Mungkin feedbacknya akan lebih banyak ke situ Pak Edi. Ya. Nah, karena tadi kan saya lihat sepertinya kan beberapa feedback dari teman-teman yang di angkatan bawah kan sebenarnya sudah, kalau saya melihat sih standar quality lulusannya sudah jauh mungkin ya sudah jauh lebih bagus lah dibanding kami yang dulu mengawali. Nah, mungkin lebih ke ini sih Pak, di at the end kan sebetulnya outputnya yang harus tadi kan saya sudah baca dari 10 pasalnya Pak Adi tadi ya, terutama di CPL 5 Pak, di boleh. situ ada point leadership ya kan, ada Siap. komunikasi, networking dan bisa bekerja dan sebagainya. Saya pikir dari 10 pasal ini secara teoretikal sudah cukup mengakomodir beberapa komen teman-teman tadi Pak Adi. Tapi mungkin elaborasi dari subunit yang akan diimplementasikan itu yang perlu dielaborasi lagi ya. Nah, kalau dari komen saya, at the end kan output yang diharapkan dari masing-masing individu itu adalah either dia menjadi entrepreneur, either dia menjadi praktisi, ataupun either dia menjadi profesional. Setiap individu ini kan harus punya added value sendiri, Pak Adi. Yang nantinya kan dia, katakanlah dia jadi praktisi maupun profesional, pasti akan berkompetisi dengan individu yang lain kan, yang mungkin secara akademik atau background edukasinya mungkin ya jauh lebih baik daripada apa yang kita dapetin di current alma mater misalkan. Ataupun dia sangat tertarik di dunia entrepreneur, tapi fasilitas, resources yang dia dapetin itu juga masih sangat terbatas karena mungkin daerah tinggal atau teritori yang memang resource-nya juga berbeda dengan kota besar. Nah, ada 2 poin. Yang pertama kalau dari bicara individual, Pak, sebetulnya dimanapun kita mendapatkan pengalaman itu kan resources sekarang sangat mudah ya. Bisa, tapi kan itu balik lagi kepada eagerness masing-masing individu ya. Dia misalkan memanfaatkan browsing dari sekian banyak forum ya, apa yang dia pengen ketahui, misalkan dia sangat interest di marketing, forumnya sangat banyak banget di web. Apakah dia pengen jadi businessman, forumnya juga sangat banget dan itu free. Nah, mungkin itu yang dari kurikulum yang nanti Bapak Ibu dosen disiapkan itu ada bridging nggak di situ supaya menjadi fasilitas juga di luar theoretical curriculum, teman-teman mahasiswa juga bisa dapat akses ke situ secara individual. Nah, poin kedua mengenai kompetisi Pak, karena nanti begitu masuk di dunia profesional ataupun ya syukur lebih banyak entrepreneur lah ya lulusan komunikasi, kompetisi itu harus punya pionirnya. Jadi selama kita di kampus, environment yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, dari materi kuliah, UKM, dan segala environment yang ada di kampus, mungkin juga harus bisa di-link-kan ke situ, Pak. Di-link-kan yang sifatnya itu sangat kompetitif menghadapi tadi, interest-nya teman-teman nanti akan kemana, apakah praktisi, profesional maupun entrepreneur atau yang lain. Nah, wujudnya seperti apa, saya pikir nanti juga banyak networking yang perlu di-explore lagi ya di luar CPL yang tadi udah di-set di di PTG-nya Pak Adi. Cuma mungkin tambahan terakhir mungkin ini Pak, saya tidak tahu sejauh apa sekarang Unsur sudah bisa membawa bridging open link ya dengan beberapa networking, misalkan kalau kita bicara profesional kan banyak company ya, baik itu lokal maupun foreign. Saya pikir banyak link yang bisa dimanfaatkan supaya bisa tadi memanfaatkan resources supaya bisa menjadi added value individu maupun development environment yang ada di kampus ya, supaya memfasilitasi tadi ya komposisi individual dengan objektifnya apa nanti di masa depan. Gitu Pak Edi, Pak Adi, Ibu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan coba merumuskan menjadi kalimat yang kita gampang memahami, Mas. Berat ya Pak ya? Ya, tapi intinya kami sudah nangkep bahwa kita menyiapkan orang yang memiliki keunikan dan mereka harus bisa
optimal berdasarkan keunikan masing-masing ya. Kalau raw materialnya mungkin persaingannya bukan pada masalah knowledge ya, karena resource bisa diambil dari mana-mana. Ya. Tapi nilai lebihnya adalah ketika orang bisa optimal karena dia memiliki ciri yang bisa dijual ya, ya. Kemudian terkait dengan aktivitas yang dilakukan, tidak hanya sekedar kita menyiapkan dengan cara yang sama, dengan waktu yang sama. Saya kira mungkin dengan kalimat nanti yang seperti itu ya. Terima kasih Ji, Mas Andi. Ya. Ji, sama-sama, Pak. Ya, selanjutnya di urutan berikutnya ada Mbak Wong Desmiwati yang tadi sudah menyapa. Silahkan Mbak Wong. Terima kasih Mas Adi. Selamat sore teman-teman semua. Mas Edi, terus Mbak Wiwi, sama satu lagi nggak kelihatan. Iya. Jelas kan ya suaranya? Jelas sekali, iya. Oke, mungkin kalau saya sharingnya agak sedikit berbeda ya, karena memang mungkin jenis pekerjaannya juga yang paling sedikit peminatnya atau mungkin agak nggak banyak gitu teman-teman alumni komunikasi yang bergerak di bidang ini. Walaupun sekarang tampaknya kebutuhan di dunia pasar pun itu juga banyak menuntut gitu loh, yakni jadi peneliti atau researcher. Nah ini kan agak beda sendiri, walaupun kemudian researcher ada yang dari lembaga pemerintah dan ada dari NGO dan ada juga dari sektor private. Nah, ya kita kan juga udah hampir 20 tahun ya lulus, jadi mungkin karir sebagai peneliti ini jadi kayak ujungnya gitu. Kalau dulu pas di awal-awal ketika kuliah di komunikasi dan setelah lulus di komunikasi itu, misalnya teman-teman banyak ataupun saya pengalamannya di NGO gitu ya. Nah di situ memang yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa berbicara soal isu-isu sosial masyarakat yang terpinggirkan begitu, seperti yang tadi ada Mbak siapa gitu sempat membahas itu mungkin ketika awal-awal lulus itu akan banyak deh teman-teman yang kemudian berpikir apa kerja di NGO aja ya, karena mungkin peluangnya juga cukup banyak. Nah, yang perlu dibangun saya pikir dari bangku kuliah, walaupun saya termasuk yang mungkin nggak pernah kuliah, mohon maaf sebelumnya, itu soal paradigmanya, Pak. Jadi kalau misalnya di kampus kita, apalagi komunikasi mungkin lekat dengan paradigma yang mempersiapkan orang menjadi lebih praktis atau bahkan juga pragmatis dengan mindsetnya yang agak berharap pada berpikir ke arah pasar. Nah, dengan berpikir paradigma kritis mungkin kita bisa juga sedikit mengimbangi karena bicara soal paradigma kan akan membangun fondasi ataupun basic kita untuk berpikir mulai dari hal-hal yang sifatnya basic sampai kemudian kemampuan untuk melakukan analisis, karena ini kan jadi fondasi ya, ke arah mana pikiran kita, apakah misalnya ke arah pasar atau ke arah yang sifatnya lebih kritis, melakukan advokasi dan segala macam. Mungkin di kampus kurang soal berpikir secara kritis ini. Nah, ketika kita lulus terjun ke masyarakat, ternyata itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dan itu bisa dilatih selain dengan pembacaan teori, juga dengan praktek di lapangan. Nah, mungkin salah satunya magang-magang yang dilakukan bisa juga toh dilakukan di international NGO atau di NGO itu sangat mungkin. Nah, kemudian di kampus untuk membiasakan mahasiswa bisa melakukan analisis yang baik, terstruktur dan segala macam, ya sering-sering latihan untuk melakukan riset kecil-kecilan gitu. Kemampuan analisis yang nggak bisa dibangun tiba-tiba gitu, tapi kan melalui proses dan pengalaman. Terus juga
bahasa Inggris juga saya pikir memang kalau di dunia penelitian, researcher itu sangat membutuhkan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Jadi ya memang harus lebih diasah untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian ini mungkin ya, sekarang pun juga konsultan-konsultan itu ya pasti banyak butuh orang-orang riset lapangan, Pak. Jadi penguasaan isu, kemudian keberanian, kemudian kemampuan menganalisis, membuat analisis menjadi tulisan ataupun hasil publikasi ataupun policy paper atau segala macamnya itu memang ya sangat dibutuhkan. Jadi saya pikir latihan di kampus bisa dimulai dari tugas-tugas yang merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Nanti bisa disambung lagi. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Wong ya. Tapi saya punya berita yang kurang menyenangkan ya Mbak Wong ya. Karena generasi sekarang itu ternyata memang sulit untuk memiliki kemampuan care pada dunia ya. Artinya mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, dunia sendiri. Bahkan kayak ngajar di MPS itu saya bikin survei yang punya concern pada dunia tulis menulis dan riset itu tidak lebih dari 2%. Itu berita yang tidak menyenangkannya seperti itu. Makanya saya sebetulnya juga sangat prihatin dengan kondisi ini, tapi kita tetap pertahankan menjaga supaya core lulusan S1 itu memang memiliki kecakapan untuk memformulasikan persoalan real, kemudian mencoba untuk memformulasikan solusi dalam bentuk case based learning ya, dan itu dilatih untuk membuat sebuah tulisan ya. Terima kasih Mbak Wong ya. Kapan kita kutub lagi? Baik, selanjutnya ada Mbak Oktaviana Vanessa ya. Ya, silakan Mbak. Mbak Nisa ya panggilannya ini. Siapa ini ya? Silakan. Dipanggilnya Nana, Pak. Oh ya, oke. Nana, Mbak Nana Ya, ya. terima kasih. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Mungkin dari saya sedikit mau menambahkan Mbak Wong tadi terkait kemampuan bahasa Inggris yang juga tadi udah disinggung sama Bu Wiwik di awal. Jadi gini Pak, kalau di sini kan saya merasakan banget ya di kanan kiri saya itu banyak lulusan dari luar negeri. Jadi nggak cuma dari kampus-kampus top Indonesia, ITB, UGM, tapi juga dari mereka yang baru balik dari Australia, mereka yang baru balik dari Amerika. Jadi mungkin khususnya ini nanti kalau ada teman-teman yang mau berkarir di uh, MNC, multinational company, atau di konsultan gitu kan yang emang wajib bisa bahasa Inggris tapi yang aktif, yang emang standarnya itu business English bukan bahasa Inggris yang textbook gitu ya Pak. Jadi mungkin sedikit masukan dari saya terkait silabus di konsentrasi public relation mungkin ya Pak, nanti bisa menggunakan bahasa Inggris yang standarnya itu business English gitu Pak. Itu aja sih mungkin dari saya. Iya, oke, udah kita catat lah nanti kasih bahasa Inggris yang speak-speaknya bagus kayak gitu ya. Terima kasih. Ya, terima Walaupun kasih Pak. dosennya juga nggak bisa speak-speak ya enggak masalah itu ya. Terima kasih Mbak. Ya Mbak Nana. Oke, ini saya tak selingi sedikit karena ada Mas Dika Kompas ya. Ya, Mas Adi Sumbogo nanti dulu ya Mas. Nanti ini Mas Dika, Mas Dika disilahkan untuk buka mic-nya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu dosen semuanya. Selamat sore dan teman-teman kakak-kakak kelas. Terima kasih kesempatannya. Dua hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama tentu saya di MIK ini angkatan 2020 itu memang masih ada beberapa yang belum lulus ya. Menjadi PR juga untuk mendorong teman-teman yang lain untuk segera lulus supaya Bu Nyunyun ini lebih semangat ini Ya, nanti mendorong teman-teman. diselesaikan secara adat ini ya. Iya. Yang kedua, ini kalau boleh saya memberi masukan ya, tadi disampaikan juga bahwa surveinya Pak Adi ya Pak, itu bahwa 2% aja yang suka baca nulis ya Pak ya. Ya yang pengen jadi Bisa peneliti nggak? itu loh. Maaf, ada anak saya. Bisa nggak misalnya nih
di kampus itu ini melanjutkan dari Mas Robin juga ya, bagaimana kita terbiasa untuk peka terhadap isu-isu yang kontekstual sekarang, misalnya teman-teman anak-anak muda yang kuliah di Unsur ini bisa didorong untuk mau membaca berita yang utuh gitu ya, yang komprehensif dan juga yang lengkap ya, misalnya dari Kompas atau juga dari Tempo begitu ya, dan itu dibahas di kelas gitu Pak. Jadi itu lebih tadi yang poin kedua ya, belajar sepanjang hayat gitu ya Pak ya. Jadi kita tidak serta-merta termakan oleh yang medsos-medsos yang beda-beda, tapi juga kita bisa mencerna lah. Lalu di situ juga mungkin itu juga kalau membaca Kompas, misalnya Kompas ID, itu juga lebih memperpanjang umur saya di Kompas gitu Pak. Jadi media massa itu jadi bisa bertahan, jadi bisa saling ada kerjasama dari lembaga pendidikan juga dan juga dari media massa. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya Mas Dika, saya punya berita yang nggak menyenangkan Mas Dika. J. Kalau di kelas saya selalu bertanya, siapa yang dalam minggu ini membaca surat kabar itu ya? Nggak ada yang ngacung Mas. Betul, itu dia Pak. Bahkan mereka itu tidak pernah memegang yang namanya koran Mas. J. Nggak kenal itu koran itu nggak kenal. Cetak loh ya, tapi yang Betul. online itu paling yang agak gosip-gosip itu ya, yang itulah, yang Tribun mungkin ya pokoknya TikTokan itu ya. Ya. Tapi itu memang kita ya, itu menjadi sesuatu yang ya itu tantangan bagi kita ya untuk mengubah Betul. mindset supaya kembali kepada seorang pembelajar itu mau memahami secara utuh ya konteksnya. Terima kasih Mas Dika. Mudah-mudahan cepat lulus, nanti diselesaikan secara adat ya. Oh sudah lulus toh. Oh sudah lulus toh. Oh iya sudah lulus. Ya sudah, nanti kalau sudah lulus ya cepat jadi lebih lulus lagi ya. S3 masuk lagi. Mas Adi Sumbogo kemarin mampir ke ruangan saya, ini sudah raise hand malah dua ini tangannya. Silahkan Mas Adi Sumbogo. Selamat sore Bapak Ibu guru saya yang saya hormati, teman-teman yang saya kasihi, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin sudah sempat ada sedikit mengantar diskusi di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Kemarin saya sempat mampir. Ada beberapa hal izin Pak Edi, Bu Wiwi. Yang pertama adalah soal kalau menurut saya sekarang kebetulan juga bekerja di industri pendidikan ya. Kalau di tempat saya mah benar-benar industri itu. Karena memang kalau saya bekerja di BINUS gitu ya. Kalau di kita itu NIM itu kan adalah tahun lulus ya. Kenapa saya bilang ya benar-benar di industri pendidikan? Kalau di kampus saya NIM itu adalah tahun di mana mahasiswa harus lulus. Jadi kalau mahasiswa masuknya adalah tahun 2024, berarti dia NIM-nya itu 28 gitu. Jadi kalau yang lama, yang lebih dari 4 tahun pasti langsung ke ditek. Wah ini berarti dia sudah molor sekian tahun. Gitu. Ya belum lulus gitu. Itu kenapa saya tadi bilang itu benar-benar di industri. Sehingga yang dikejar memang gimana lulus tepat waktu. Itu sedikit sharing yang pertama. Nah, kalau menurut saya ketika berbicara tentang lulusan, penting juga kita bicara soal core value kita. Lulusan BINUS itu mau punya nilai apa, gitu ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada social responsibility, ada etik dan segala macam gitu ya. Itu yang kemudian, sebentar saya sambil baca. Social responsibility, integrity, local wisdom, and high leadership spirit based on Pancasila. Nah, mungkin ini usul konkret saja. Apakah mungkin misalnya prodi atau bahkan mungkin universitas ya, karena ketika bicara core value itu kan sebenarnya lembaga ya. Ini tuh kita mau ngasilin lulusan yang seperti apa, punya value apa. Nah, kalau sekarang tadi Mas siapa tadi ya bicara kalau BUMN punya akhlak gitu sebagai sebuah core value. Unsur itu punya core value apa untuk outputnya gitu ya. Kalau izin sedikit berbagi, kalau di kampus saya misalnya lulusan kami itu harus memiliki spirit gitu, spirit BINUSian. Saya di BINUS gitu. Oh spirit itu apa? S-nya apa? P-nya apa? Nah jadi mahasiswa itu mudah untuk mengingat sehingga ketika dia lulus dari universitas dia ingat. Salah satunya misalnya bicara integrity gitu ya. Ini penting banget saat ini untuk bagaimana, dan kita sudah bicarakan diskusikan kemarin ya Pak Adi ya, bagaimana itu menjadi sebuah karakter
Iya. Nah, di situ kemudian lanjutannya adalah ketika kita bicara soal karakter etis gitu. Bagaimana kemudian dari beberapa core tadi, barangkali yang juga perlu ditekankan, entah itu mungkin nyambung ke filsafat komunikasi, atau mungkin nyambung ke hal yang lain, adalah ketika kita bicara soal ethics. Ini penting banget saat ini menurut saya. Jadi ada ethics PR, ada ethics journalism, dan segala macam. Ini yang kemudian menjadi dasar setelah kemudian core value dari sebuah lembaga, lalu kemudian ke detail-detailnya. Itu yang kedua. Kemudian, bentar, ini saya bikin catatan, biar nggak ada yang lewat dulu. Nah, yang selanjutnya adalah, industri, ya, kalau kita bicara industri ya, itu sekarang yang dilihat adalah portofolio. Jadi, you selama kuliah itu ngapain aja? Kamu itu sudah menghasilkan apa? Tadi kalau misalnya dari Mbak Wong, sudah melakukan penelitian apa? Kalau mungkin misalnya yang dari jurnalisme, dia sudah menghasilkan tulisan apa? Jadi lulusan yang memiliki basis portofolio ini saya kira penting. Karena apa? Karena entah itu industri atau NGO yang ditanya adalah, kamu sudah pernah melakukan apa sih selama kuliah kan gitu. Bukan IP kamu berapa, ya IPK itu kan di awal. Saringan awal. Tapi begitu sudah mulai masuk ke interview, pendalaman, oke, di CV-mu kamu melakukan ini. Mana evidence-nya? Mana buktinya? Ketika wawancara, nggak bisa menunjukkan evidence, agak sulit. Tapi begitu sudah ada evidence-nya, saya sudah pernah membuat ini, membuat itu, dan segala macam gitu ya. Tergantung dari tadi, core-core-nya tadi. Nah, lulusan kita bisa menunjukkan gitu. Dan kalau usul konkret saya adalah, sekarang sih ada mungkin sudah dilakukan ya, ada platform LinkedIn gitu ya. Banyak perusahaan yang kemudian mencari, atau bahkan NGO mencari human resource, salah satunya dari LinkedIn gitu ya, bukan hanya berdasar CV. Karena proses proses untuk meriksa itu kan sekarang 360 derajat ya. Oke, kamu submit ke saya CV gitu. Tapi aku mau ngecek di sosial media kamu bicara apa, di LinkedIn kamu punya karya apa, kan gitu. Nah, mungkin itu perlu dikenalkan untuk masuk ke itu tadi, bagaimana menghasilkan portofolio. Dan di LinkedIn saya kira ada itu ya, atau mungkin platform yang lain ya, bukan hanya LinkedIn ya, karena saya juga nggak dibayar LinkedIn untuk bicara di sini gitu. Tapi berbagai macam platform digital saya kira perlu digunakan untuk menunjukkan portofolio. Nah, portofolio ini selanjutan lagi ya. Portofolio ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman kita ketika teman-teman ini mau studi lanjut, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi ini apalagi kalau kemudian tadi nyambung yang Mbak Wong sampaikan, bicara riset gitu ya. Kalau kemudian misalnya mau studi lanjut, kemudian misalnya nih, nyari di Google Scholar, kok sudah ada namanya gitu. Meskipun tadi 2% gitu Pak Adi gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan dalam prosesnya peminat untuk kemudian melakukan riset-riset semakin bertambah gitu ya. Tapi itu adalah bagaimana membantu lulusan kita untuk memiliki portofolio gitu ya. Karena begitu dari LinkedIn lalu kemudian selain bekerja gitu ya, itu juga bisa untuk mendorong lulusan kita untuk studi lanjut. Kemudian satu hal yang kemudian mungkin menjadi selain analisis macam-macam tadi, saya kok mengusulkan mahasiswa kita terkait tadi ya, dengan pembelajaran sepanjang hayat gitu. Nah, saya mengartikan pembelajaran sepanjang hayat itu adalah mahasiswa-mahasiswa kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis tren. Ya ini apapun ya, mau itu yang ke jurnalisme, mau itu yang ke PR gitu ya. Analisis tren saya kira menjadi penting ya. Kalau untuk tren global hari ini ya setidaknya sampai 2030 kita ngomongin SDGs misalnya. Segala macam misalnya sekarang proposal penelitian kalau ada kaitannya dengan SDGs, banyak lembaga riset yang kemudian terbuka untuk itu. Itu sampai tapi setelah 2030, dunia akan berkembang, akan berubah lagi. Kita nggak ngerti nanti tren globalnya apa. Tapi kalau kemudian sejak awal teman-teman ini memiliki analisis tren, memiliki kemampuan untuk menganalisis tren, saya kira kebiasaan itu akan terus dilanjutkan. Sehingga ketika terjadi perubahan, kita nggak gagap, tapi terus catching up dengan perubahan itu. Gitu. Lalu, nah terkait dengan magang.
pengalaman saya di BINUS waktu magang itu 1 bulan sekian gitu ya. Dan menurut saya apakah mungkin magangnya itu ditambah durasinya gitu ya. Karena kalau pengalaman saya 1 bulan, 2 bulan itu terlalu pendek untuk mahasiswa bisa mempelajari kultur, kebiasaan di industri ataupun di dunia NGO seperti tadi. Kalau sedikit sharing, kalau di tempat saya itu magangnya itu 1 tahun gitu. Jadi 2 semester. Tetapi kemudian dari dosen juga mendampingi, kami ada pembimbing untuk magang gitu ya. Dan kalau pengalaman saya misalnya yang waktu itu ya, magang itu di semester 5, full semester 5. Semester 6 mereka masuk ke kelas, itu saya yang sebagai dosen itu ya, saya senang gitu ya. Karena apa? Mahasiswa saya itu punya pengalaman di lapangan yang langsung gitu. Jadi ketika diajak diskusi tektokannya menyenangkan gitu ya. Karena kemarin berita yang kurang baik juga kata Pak Adi ya. Wah, kalau dulu itu aku misalnya dalam sparring gitu ya, aku ngasih job gitu ya, aku dapat sesuatu tapi kemudian itu menambah energi. Tapi ketika kita lempar sesuatu dan kemudian audiens kita nggak memberikan feedback, itu kemudian kita yang jadi sulit untuk kemudian melanjutkan dan energinya nggak dapat gitu. Nah, mungkin usul saya waktu magang tambah sehingga proses diskusi lalu kemudian proses refleksi itu bisa terus berjalan. Dan yang terakhir, maaf kalau agak panjang, barangkali di beberapa mata kuliah utama ada yang di delivery secara Inggris ya, atau delivery in English gitu ya. Mungkin di mata kuliah pokok untuk kemudian ketika di kelas mahasiswa juga sudah terbiasa meskipun belum sangat excellent, nggak jadi soal menurut saya ya. Tapi itu sudah membiasakan sejak di dalam kelas untuk menggunakan bahasa Inggris. Sekian, matur nuwun. Terima kasih Mas Adi Sumbogo, luar biasa ini ya. Tadi value kita itu ikhlas ya. Ya artinya ilmu intan mandum ya, tapi kita kan pantang menyerah ya. Iya, karena itulah kita harus ikhlas itu ya. Kalau mengenai apa tadi portofolio kita sudah mulai siapkan Mas, portofolio, kemudian magang sesuai dengan BKM memang waktunya lebih panjang sekarang sekitar 6 bulan ya. Kemudian untuk isu-isu yang sesuai dengan konteksnya seperti analisis tren, ada mata kuliah yang akan disampaikan Mas Edi yang nanti hubungannya dengan analisis tren itu ya. Baik, terima kasih ya saran dari Mas Adi Sumbogo. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Mudah-mudahan cukup untuk berbagi. Ada 2 orang yang masih resen di sini, ada Mas Ivos dan Mas Pradipta. Mas Ivos dulu disilakan. Mas Ivos, masih adakah? Nelvosa Prabowo. Oh, yang Mas Pradipta dulu. Oh, ada nih Mas. Mas Ivos, silakan Mas Ivos. Ya. Ya. Selamat sore Pak dosen pembimbing saya Pak Adi. Iya, selamat petang. Silakan Mas. Semua teman Pak Edi, Mbak Dian. Nggak lebih dari 5 menit Pak, izin menyampaikan bahwa saya selamat sore teman-teman alumni komunikasi semuanya. Ada nggak lebih dari 5 menit menyampaikan terkait diskusi tadi. Yang pertama untuk menjembatani itu semua sebetulnya diperbanyak kegiatan-kegiatan mahasiswa Pak. Event, campaign gitu ya. Di situ ada himpunan mahasiswa dan segala macam. Itu pengalaman saya memang banyak aktivitas pada saat kuliah. Itu sangat membantu ketika saya masuk ke dalam sebuah industri gitu. Jadi saat ini betul yang disampaikan tadi bahwasanya industri saat ini adalah butuh seorang mahasiswa atau calon karyawan ataupun dia bisa di industri adalah calon-calon yang memang sudah ready to use ya. Jadi dia udah punya experience dan segala macam itu punya added value. Jadi kalau yang lain-lain nggak punya, kalau lihat CV kanan kiri kayaknya ini nggak ada apa-apa gitu, dia akan lebih memilih mana yang lebih punya skill gitu. Itu menentukan sekali. Kenapa diperbanyak kegiatan kerjasama event-event campaign dan segala macam? Pertama memperkecil gap antara teori dengan praktek. Yang kedua, dia belajar tentang strategic planning yang disampaikan dari teman kita yang di periklanan ya. Itu memang butuh kita menjadi strategic thinker. Itu penting sekali buat kita nanti di kehidupan. Kemudian di situ kita bisa menganalitik ketika mau buat event, pasti kita ada observasi. Observasi kira-kira event ini berhasil atau tidak, pasti akan melakukan observasi.
Kemudian banyak hal problem solving, mental health yang tadi disampaikan Mas Vino, kemudian leadership, dan situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa. Itu clear dan memang berasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang memperkuat jaringan kita sesama alumni. Saya melihat komunikasi Unsud menghadirkan banyak alumni-alumni yang sangat kompeten gitu. Nah, tapi sayang sekali saya belum banyak mengenal dari para alumni ini. Jika itu bisa mengenal satu dengan yang lain, bayangkan kekuatan kita komunikasi Unsud saat ini begitu besar. Saya melihat gitu. Jadi potensi yang sangat bisa di depan mata yang sepertinya perlu kita perkuat. Karena apa? Terkait tadi bagaimana nanti ada magang, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya, bikin event itu bikin sponsorship gitu, kerjasama. Nanti banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dengan networking yang diperkuat gitu. Saya meyakini hampir semua industri ada, pemerintahan ada, BUMN ada, entrepreneur ada. Yang belum ada adalah bagaimana mewadahi dalam satu forum di mana nanti kita bisa saling berbagi dan saling memberikan manfaat dan kebaikan sesama. Ini mempermudah tugas sebagian untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang mau magang. Itu salah satu poin. Yang terakhir adalah yang menjadi penting adalah attitude, Pak. Saat ini banyak orang pinter, tapi attitude-nya jongkok. Dalam artian seringkali kita melihat banyak orang-orang yang jagoan gitu ya, tapi seringkali meremehkan orang, kemudian tidak mau mendengarkan orang gitu, menganggap dirinya paling bagus, merasa paling saya. Nah, itu memang kayaknya nggak sebegitu terlihat ya, tapi attitude di dunia industri, di dunia pekerjaan, saya rasa memberikan peranan penting dalam menghadirkan kesuksesan dalam karir seseorang. Jadi 3 poin tersebut adalah hal-hal yang tentunya mungkin bisa disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat tahun baru 2024. Semoga semakin sukses komunikasi Unsud dan teman-teman semuanya semakin bercemerlang di karir masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bos ya. Kita masih punya berapa menit? 7 menit ya? 7 menit. Oh, masih ada Mas Pradipta dan Mas Budi Purwoko. Wah, ini Budi Purwoko ini. Mas Pradipta dulu silakan. Sekitar 3 menit, Mas Budi nanti 3 menit. Ya Pak, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Saya Pradipta, saya memang bekerja di Bank Indonesia Purwokerto. Mungkin kalau kita bicara Bank Indonesia memang banyaknya pemikiran pada ke uang semua ya Bapak Ibu, pengelolaan uang. Tapi ternyata enggak. Di sini kalau kita bicara lulusan komunikasi, saya kira relate banget Bapak. Karena memang di kantor yang saya tekuni sekarang ini memang, apalagi dengan pimpinan yang sekarang ini memang mau tidak mau saya harus mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang pemasaran melalui sosial media, Pak. Bayangkan, Pak, dalam 2 tahun ini kita harus digenjot, terutama di sosial media Bank Indonesia Purwokerto. Mungkin Mas Megandika tahu, karena saya terakhir juga hubungan sama Mas Dika. Di Bank Indonesia Purwokerto kita digenjot. Gimana caranya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial secara efektif dan singkat, dan di sisi lain kita harus bikin channel di Bank Indonesia Purwokerto itu gimana caranya biar centang biru tercapai juga Pak, tapi memang kerja kerasnya luar biasa. Jadi yang saya harus garis bawahi adalah mungkin secara melihat dari program studi yang program educational objective ini memang saya rasa sudah cukup baik Bapak Ibu. Cuman memang kalau kita ngomong dunia kerja, nggak hanya berteori saja Bapak Ibu. Memang lebih banyak ke kemampuan praktis. Mungkin saya kurang tahu perkembangan jurusan saya di Unsud ini bagaimana. Cuman kegiatan seperti radio, terus fotografi, dan lain-lain itu memang menurut saya itu sangat mendukung Bapak Ibu. Mungkin secara teori saya no comment lah. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah sangat baik lah. Cuman memang untuk mendukung ke dunia kerja, menurut saya memang dibutuhkan dukungan dari kampus untuk memfasilitasi mahasiswanya ini biar memiliki keahlian praktis sesuai dengan keinginannya dia. Karena memang itu yang menurut saya sangat dibutuhkan di dunia kerja sekarang ini. Terakhir memang saya
sempat bertemu dengan salah satu mahasiswa komunikasi, dia sedang melakukan liputan. Kebetulan saya sedang melakukan kegiatan penukaran di luar kantor, dia sedang melakukan liputan. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang mungkin menurut saya yang bisa mendorong teman-teman bisa cepat untuk menyesuaikan diri di dunia profesional di luar sana. Gitu, Pak. Mungkin keahlian-keahlian itu terutama juga sosial media, Pak. Kita nggak mau menutupi diri, memang teknologi sekarang ini cepat banget, Pak. Di BI aja kita udah mulai mempelajari artificial intelligence. Bayangkan, Pak, orang-orang udah bisa desain, kita cuma tinggal ngomong, tolong bikinkan desain ini, habis. Jadi keahlian itu memang harus penting. Jadi nanti mungkin ke depan saya ingin ilmu komunikasi juga terus sejalan dengan teknologi yang ada. Cuman memang tantangan ke depan memang cukup berat, Pak, kalau memang kita ngomong dunia kerja di depan. Tapi memang paling tidak saya berharap dari kampus memang bisa memfasilitasi mahasiswa, terutama untuk meningkatkan keahlian yang praktis tersebut, Pak. Mungkin itu Iya. saja sih, Pak. Kalau yang Baik. teori sama komen Pak, Bapak, Ibu ahli semua lah. Terima kasih Iya. dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pradipta. Kita masih punya stok mata kuliah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kecakapan yang seperti disampaikan Mas Pradipta tadi. Sekali lagi terima kasih sarannya. Dan gongnya ternyata adalah Mas Budi Purwoko. Ya, ini sudah sangat kelihatan profesional dari penampilannya. Mas Budi, disilahkan untuk membuka mic-nya. Anda masih punya waktu 3 menit ya. Tak tambahin 1 menit, petang menit cara apa lah, wis ya. Silakan Mas Baik, Budi. ya terima kasih Pak Adi. Nggih. Salam kenal untuk beberapa dosen yang mungkin saya belum kenal ya. Kalau Pak Edi, Bu Wiwi jelas kenal dari awal. Saya langsung ambil beberapa intisari dari beberapa yang sudah disadur tadi. Satu, betul yang disampaikan Mas Adi maupun rekan dari Kompas ya tadi. Keingintahuan lulusan perkuliahan saat ini untuk pencarian informasi itu sangat rendah. Saya bisa katakan itu sama. Pertanyaan saya adalah satu, seperti yang Pak Adi sampaikan, dalam seminggu Anda jabaran berapa kali? Sudah jarang, tidak ada masalah. Tapi ketika pagi hari yang Anda buka dari handphone Anda itu apa? Itu selalu saya tanyakan pada saat wawancara pekerjaan. Dan mayoritas akan membuka adalah sosmed. Untuk mungkin kalau untuk WA mungkin masih saya kasih poin lah, tapi kalau yang dibuka pertama adalah Facebook, Twitter dan lain sebagainya, waduh, ini sulit untuk berkonsentrasi. Nah, kemudian terkait dengan CPL di poin CPL 1 ada di situ kan pemanfaatan teknologi informasi. Kebetulan saat ini posisi saya sudah bukan lagi memilah CV, tapi lebih mendalami karakter dari calon rekrutmen yang akan kita kontrak. Nah, ada kejadian kebetulan belum ada alumni komunikasi Unsud yang sempat saya handle, tapi saya cukup kaget salah satu alumni Universitas Negeri yang cukup ternama di Surabaya. Ketika saya coba gali kemampuan pemanfaatan teknologinya itu minim. Maaf, mayoritas anak sekarang itu minimal IG, TikTok segala macamnya aktif. Tapi dia minimal sekali, padahal kualitas CV-nya bagus. Nah, dari obrolan dengan beberapa rekan di kantor cabang lain yang melakukan sesi wawancara untuk kebutuhan mereka masing-masing, ternyata kecenderungan belajar mengolah CV itu sudah menjadi wajib ketika mungkin seseorang sudah akan lulus kuliah, sehingga CV rata-rata sekarang sudah baik dibandingkan 3-4 tahun yang lalu. Nah, akhirnya kita akan bergerak ke seperti yang tadi Mas yang dari BI itu kita akan mengolah ke kemampuan personal branding yang bersangkutan. Walaupun secara administratif itu tidak disebutkan bahwa yang bersangkutan harus memiliki akun sosmed atau apa, tapi kita akan menilik ke dalamnya. Bagaimana dia berkomentar, memposting sesuatu, dan lain sebagainya. Apakah karakter calon ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Karena tadi juga ada yang disampaikan kan ternyata mayoritas saat ini, Mas ini ya, apa? Terakhir menyebutkan kemampuan emosional dari masing-masing lulusan tidak sebaik yang dulu unggah-ungguhnya kurang, kemudian rasa empatinya juga kurang dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ini apakah memang eranya sudah berbeda atau kita yang senior dalam artian di instansi ataupun mungkin pada saat pembelajaran ada yang perlu di-upgrade untuk memperbaiki karakter dari masing-masing lulusan. Kemudian lanjut terkait tadi dengan kemampuan praktek di lapangan. Saya setuju, magang kalau hanya 1 bulan itu tidak bisa membuat seseorang mengerti tugas dan tanggung jawabnya pada saat permagangan. Minimal 3 bulan itu biasanya bisa kita gali, dia tugas tanggung jawabnya seperti ini, kemudian case-nya apa yang dialami ketika mengerjakan hal tersebut. Solusi apa yang Anda kemukakan kepada istilahnya mentor di instansi tersebut. Biasanya kalau 3-6 bulan dia sudah bisa menjawab. Dibandingkan yang permagangan hanya 1 bulan. Biasanya cenderung hanya melaksanakan perintah semacam robotik lah. Ya. Nah, berikut ya, yang belum keluar adalah capaian untuk CPL 07, mampu merencanakan, produksi, mendistribusikan pesan komunikasi secara kreatif. Nah, di sini sebetulnya juga penting adalah kemampuan negosiasi dari pada saat mau masuk, kemudian pada saat bagaimana nanti bekerja bersama timnya, atau mungkin dengan berbeda tim, kerjasama itu penting mayoritas untuk praktisi. Nah, mungkin betul yang dikatakan Mas Ivos ya tadi. Kalau bisa mungkin peran di UKM itu bisa masuk salah satu poin penilaian di SKS. Karena ketika banyak mengikuti event, baik itu dari UKM ataupun mungkin dari kampus seperti kegiatan Dies Natalis, otomatis dia akan ikut membuat mungkin proposal atau mungkin negosiasi untuk sponsorship. Karena dari yang pengalaman saya interview, mayoritas penyebaran proposal hanya kedekatan dari faktor keluarga. Bisa orang tua, bisa paman, ataupun kakek, dan lain sebagainya. Orang tua saya kerja di sini, paman saya kerja di sini, segala macam. Jadi tidak ada yang murni pure proposal masuk berdasarkan negosiasi. Saya bisa memberikan Anda branding seperti ini dengan kegiatan yang saya tampilkan ini. Saya hanya menemukan 2 kali di era sebelum COVID, tapi pasca COVID belum menemukan proposal masuk untuk negosiasi seperti itu. Sementara mungkin dari saya hanya bisa memberi masukan terkait CLP 07 dan 01, untuk lainnya mengikuti rekan-rekan sekalian. Iya. Baik, terima kasih Mas Budi Purwoko. Jadi kita memang kegiatan magang melalui skema MBKM sekarang kita durasinya cukup panjang, bahkan sampai 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian untuk keaktifan itu memperoleh grade point, kita sudah punya mekanisme untuk mengukur namanya poin kredit poin mahasiswa. Jadi kalau tidak sampai 120 dia nggak bisa yudisium, Mas. Jadi itu menjadi bagian dari penilaian mereka. Kemudian soft skill kita akan coba kembangkan dan pemanfaatan teknologi termasuk personal branding dan sebagainya. Mas Budi masih ingat teori Fishburne-Assen? Iseng aja lah. Ya, saya masih ingat waktu bimbing Mas Budi kan pakai teori intensi ya. Saya kira sudah tidak ada raise hand. Closingnya saya serahkan kepada Mas Kajur Edi Santoso, mungkin bisa memberikan resume dari hasil diskusi ini. Tapi saya selaku moderator di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk partisipasi yang luar biasa. Keikutsertaannya lebih dari target ya. Kita punya target minimal 15, ternyata lebih dari 20, bisa sampai 25, 26 tadi. Saya kembalikan kepada Mas Edi Santoso untuk memberikan closingnya pada kegiatan sore hari ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Tri Nugroho Adi. Kami sangat bersyukur
teman-teman, Bapak Ibu semua. Sore ini kita mendapatkan input yang luar biasa. Kehadiran teman-teman baik alumni ataupun mitra, para praktisi sangat berarti. Dengan catatan-catatan tadi semua sudah kita catat. Acara ini juga kita rekam dan itu sangat berarti bagi kami untuk menyusun, merefresh kurikulum baru yang memang rencananya tahun ini akan kita rumuskan. Dan kebetulan yang hadir ini juga dari berbagai bagian, dari berbagai bidang teman-teman ya. Ada bidang pendidikan, penelitian, ada dari industri, ada dari NGO, begitu ya, ada dari perusahaan multinasional, ada dari media, dan ini betul kata Pak Adi, ini di luar ekspektasi kita. Alhamdulillah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman praktisi mitra kami dan juga teman-teman alumni. Mohon tidak bosan, mungkin suatu saat nanti kami akan membutuhkan partisipasinya lagi. Mungkin kita undang lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Terima kasih, ini sangat berarti buat kami. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama teman-teman. Mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ini akan jadi kenang-kenangan yang menarik di sore hari yang kita rasakan penuh makna ini. Ada hujan yang mengikuti kita. Rintik-rintik hujan. Oke, silahkan Mbak Asli di foto. 1, 2, 3. Ini Dila belum kelihatan nih kameranya. Dil, Mbak Imalia, Mas Taufik, Mas Robin. Mana nih? Kita ulangi lagi. Mas Bowo. Oke. Mas Bambang. Bu Bambang. Mbak Lia. Ada? Sudah semua? Cutik. Mbak Cutik. Malah pergi. Oke. Silakan Mbak. 1, 2. Cheers. Baik, dengan demikian kita akhiri acara ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Matur suwun, Mas. Matur nuwun, Bapak Ibu. Terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu.